Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kita berjumpa kembali melalui Manna GTM Klasis Makassar, di mana kita akan mengawali dan menjalani hari ini di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Selalu ada kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa di sorga, oleh karena kemurahan kasih Tuhan selalu nyata di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami tetap berada dalam keadaan sehat pun selamat sampai saat ini. Dan kami akan mengawali dan menjalani hari kami di bawah terang kebenaran firman-Mu. Maka berilah hikmat bagi kami memahami kebenaran firman dan berpedoman kepada firman itu. Jauhkan kami dari pikiran yang sia-sia, dan bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama, yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah ada di antara kita yang pernah berangan-angan sekiranya kita bisa memutar balik sang waktu, kembali untuk mengulang beberapa peristiwa menyedihkan atau menyenangkan di masa lampau dalam kehidupan ini, agar kita mampu memperbaiki ataupun mengalaminya sekali lagi. Kenyataannya adalah firman Tuhan di dalam nas ini mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang ada di bawah kolong langit ada waktunya. Saudara-saudara, masa adalah suatu kurun waktu tertentu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Dan yang dimaksud dengan segala sesuatu di dalam nas ini, kalau kita simak sampai kepada ayat 8, itu meliputi 3 hal. Yaitu yang pertama, tentang kegiatan sehari-hari, seperti menanam, mencabut, merombak, membangun, merobek, menjahit, untung, merugi. Kemudian yang kedua tentang kejadian yang melibatkan perasaan, seperti menangis, tertawa, meratap, mengasihi, membenci, berbicara, berdiam diri, memeluk, menahan diri. Yang ketiga, tentang peristiwa kehidupan seperti lahir, meninggal, perang, damai. Segala sesuatu yang disebutkan itu ada masanya, ada waktunya, yang terkadang terjadi tanpa diduga-duga. Hal yang membahagiakan bisa datang tiba-tiba, dan sebaliknya duka cita juga bisa datang tiba-tiba. Maka menjalani hidup perlu ada keseimbangan, seperti timbangan yang beratnya sama di kedua sisi. Jika kita berjalan tidak seimbang, maka kita akan jatuh. Lalu bagaimana agar kita dapat menjalani hidup dengan seimbang dalam setiap masa, dalam setiap situasi? Kita harus belajar menerima kenyataan yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan hidup yang kompleks ini, tetapi kita bisa mengendalikan diri menghadapi setiap kenyataan hidup yang ada. Jika sedang dalam masa bahagia, berbahagialah dengan sewajarnya. Jangan sampai itu menjadi alat bagi kita untuk meninggikan diri. Namun terimalah dengan tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian halnya dengan masa di mana duka cita yang datang. Hadapilah dengan sewajarnya. Menyikapi secara berlebihan tidak ada gunanya. Tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan, Sang Pemilik masa, Sang Pemilik waktu, Sang Pemilik kehidupan.
Tidak selamanya kita beruntung. Ada kalanya kita merugi. Tidak selamanya kita tertawa. Ada kalanya kita menangis. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Sebagai orang percaya, saat masa-masa derita itu terjadi, kita diharapkan tidak kehilangan pengharapan dan terus berjuang untuk bertahan menjalaninya. Tentu saja Bapak Ibu, semua itu bisa kita lakukan hanya dengan pertolongan Tuhan. Masa pandemi bagi sebagian besar manusia mungkin semata dilihat dan dinilai sebagai masa menangis, masa meratap atau masa merugi. Tapi bagi orang percaya, semestinya mengaminkan bahwa segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita bukan tanpa maksud. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Seperti sang pengkhotbah mengatakan bahwa akhirnya Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya di dalam ayat 11. Saudara-saudara, mungkin kita bisa melihat masa pandemi yang dipandang sebagai masa menangis justru merupakan masa di mana Tuhan mempersiapkan kita memasuki masa tertawa. Atau melihatnya sebagai suatu masa di mana kita harus menata pola hidup yang lebih sehat, yang lebih baik, yang lebih teratur, yang mungkin telah kita abaikan di masa lalu. Yang pasti membawa kita menjalani setiap masa di bawah kehendak Tuhan. Menjalani setiap masa dengan bijak sebagaimana yang Tuhan inginkan. Begitu pula hidup kita yang dipenuhi oleh suka dan duka. Ketika kita bisa belajar menemukan makna hidup di balik semua kejadian dalam hidup kita, bukankah itu merupakan salah satu karunia bertahan yang Allah berikan kepada kita? Pada saat kita membuat keputusan yang berhikmat dari situasi yang tak mudah ini, pun merupakan bagian dari karyanya bagi kita. Bahkan saat duka itu terjadi dan kita tetap mampu mengucap syukur atas apa yang terjadi, sesungguhnya kita sedang mendapatkan kekayaan, kasih, karunia dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu, segala sesuatu ada masanya. Apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Karena itu, percayakan hidup hanya kepada Sang Pemilik masa, Sang Pemilik waktu, Sang Pemilik kehidupan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan saat ini mengambil bahagian yang terbaik di dalam hidup kami. Dengan demikian, kami bisa menjalani hidup di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Berkatilah seluruh warga jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam menjalani hidup setiap hari, dalam mengemban tugas tanggung jawab pekerjaan masing-masing, secara khusus di tengah pandemi COVID-19. Jaga lindungi setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya tetap sehat selamat. Jauhkanlah mereka dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, dan sakit penyakit. Sempurnakanlah sukacita dari setiap jemaat-Mu. Yang sedang bergumul, lawatlah mereka menurut kebutuhan mereka. Kalau ada yang sakit, sembuhkanlah mereka. Kalau ada yang lemah imannya, kuatkanlah mereka. Kalau ada yang berduka cita, hiburkanlah mereka. Kalau ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, bergumul dengan masalah rumah tangga, pulihkanlah keadaan mereka. Berkatilah hamba-hamba Tuhan di mana saja dalam mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah pergumulan COVID-19. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah bangsa kami. Dengan demikian ya Tuhan, damai sejahtera-Mu semakin dinyatakan dan nama-Mu dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, ini doa kami yang kami bawa
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah Manna GTM Klasis Makassar pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita.